Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya coba untuk mereview salah satu tesis Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan judul Memahami Al-Quran Melalui Nazom Sunda, Studi Analisis Terhadap Nazoman Nurul Hikmah karya Hidayat Surya Baga. Ada 3 bab yang minta untuk direview dan salah satunya ini pada bab pertama, yakni pendahuluan. Kalau kita ibaratkan bahwa tesis itu tidak lepas dari adanya awal dan akhir, di mana analisis itulah yang paling besar, sedangkan awal dan akhir itu mengerucut kecil. Nah, walaupun begitu, antara satu bab dengan bab yang lainnya itu memiliki kesinambungan. Maka pada bab satu ini, yang ingin saya fokuskan ialah dari judul, lalu latar belakang masalah, kerangka teori, dan metode yang ingin disajikan pada tesis ini. Kalau kita lihat bahwa judulnya itu tidak berkaitan dengan tafsir. Karena tentu kalau kita lihat Nadoman Nurul Hikmah karya Hidayat Surya Laga itu memang bukan tafsir. Tidak sebagaimana penjelasan yang dilakukan oleh para ulama tafsir terhadap teks Al-Quran. Nah, Surya Surya Laga itu atau Hidayat Surya Laga itu kan berupaya untuk memahami kandungan Al-Quran berbentuk syair atau nadoman. Jadi nadoman Sunda ini memahami yang mana dengan nadoman ini akan adanya maksud yang lebih mengena pada pembaca dari etnis Sunda. Sehingga istilahnya itu ngena karena hati atau mengena pada hati dari pembacanya. Kita akan lihat dari aspek latar belakang masalah. Baik. Oke. Nah, ini seiring dengan perkembangan kebutuhan terhadap Al-Quran, eh, diakibatkan dengan perubahan sosial kemasyarakatan, ulama merespon dengan perluasan makna atas ayat-ayat Al-Quran. Dan ini ditunjang semakin meluasnya cakupan umat Islam dimuat berbagai bangsa dengan beragam latar belakang kebudayaan yang masuk. Nah, ini ingin menggambarkan bahwa ada mulai namanya apa istilahnya itu permasalahan. Atau kalau kita kenal dalam sebuah konsep penelitian itu kan dasar-dasarnya bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Namun dalam realitasnya ketika memahami Al-Quran terjadi sebuah perbedaan. Nah, perbedaan ini diakibatkan adanya perubahan situasi dan sosial kemasyarakatan. Pertanyaannya bentuknya seperti apa? Nah, ini dijelaskan. Ada ya. Oke. Karya tafsir bahasa lokal sebagai respon untuk memahami kandungannya. Lalu apa kaitannya dengan nadoman jika ada tafsir Sunda? Nah, ini dia ditulis di kaula kirana jeung ukuran jiwa kaula. Nah, ini perlu sebenarnya ada penerjemahan. Nah, bagi penulis, kita asumsikan bahwa tesis ini masih belum diketahui oleh orang banyak. Oleh karenanya perlu adanya penerjemahan terhadap bahasa asing atau bahasa daerah yang disajikan. Oke, ini berkaitan dengan dalam konteks usaha memahami Al-Quran dan menemukan pesan-pesan universalnya.
belakang berbeda dengan pemahaman yang berbeda, yaitu menadumkan nazoman menurut hikmah agamawan sekaligus budaya Sunda untuk menghidupkan ayat-ayat Al-Quran agar mudah dipahami pembacanya, sehingga pesan-pesan Al-Quran dapat dipahami dengan baik dan diterapkan dengan sepenuh hati dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Nah, saya kira, saya baca sekilas itu, belum adanya penegasan kenapa eh, Nadoman Nurul Hikmah ini dipilih. Jadi saya boleh jadi perlu ada paragraf pengantar, fungsinya untuk apa? Jadi tadi udah menjelaskan bahwa perlu adanya untuk merespon dengan berbagai situasi sosial yang eh, luas, maka adanya tafsir daerah, tafsir berbahasa daerah. Nah, pertanyaannya dengan tafsir berbagai jenis itu, ada tokoh yang berupaya untuk mengemukakan nilai-nilai kesundaan atau mengemukakan nagoman. Apa pentingnya? Kan sudah ada tafsir Sunda, tapi kenapa harus ada nagoman? Nah, di sini perlu adanya asumsi atau tesis-tesis berkaitan dengan kenapa Hidayat Suryalaga ingin hadir dengan nagoman Nurul Hikmah. Nah, kalau di sini kan ini udah ada sebenarnya ya, namun ini belum disajikan secara rapi. Bertujuan menghidupkan ayat Al-Quran untuk mudah dipahami pembacanya, sehingga pesan Al-Quran dipahami dan diterapkan dengan sepenuh hati dalam kehidupan pribadi. Nah, ini perlu diperjelas, tafsir Sunda pun sama. Misalnya, selain itu, eh, Hidayat Suryalaga meyakini bahwa Al-Quran itu turun dengan bahasa sastra yang mana dapat menyerap jiwa itu dengan kesastraan. Dan salah satunya adalah berbentuk nazoman. Untuk apa? Untuk memudahkan pembaca yang mayoritas adalah etnis Sunda untuk memahami kandungan Al-Quran sesuai alam pikiran Sunda. Itu kan jelas. Nah, ini perlu adanya penegasan sebenarnya itu ya. Nah, ini penjelasan karakteristiknya oke. Nah, ini karakteristiknya ya, boleh. Keislaman ini pesan moral etika. Nah, itu aja sebenarnya itu. Kalau ini kan karakteristik penjelasannya. Jadi di satu paragraf cukuplah untuk mengantarkan perbedaan tafsir lokal secara umum dengan nadoman yang dipilih sebagai objek penelitian. Lalu rumusan masalahnya ada dua, bagaimana teks nadoman Nurul Hikmah Hidayat Suryalaga, bagaimana penggunaan nadoman Nurul Hikmah Suryalaga sebagai media memahami Al-Quran. Dua cukup, tetapi eh, kalau mau memang agak agak lebih ini. Bagaimana yang ketiganya nilai Sunda ataupun bagaimana nilai kesundaan dalam nadoman Nurul Hikmah. Jadi di pertanyaan ketiga ini sebenarnya tidak wajib tergantung pilihan, hanya menyajikan contoh-contoh bahwa ada kosakata yang hanya dipahami oleh orang Sunda. Kalau misalnya di dalam tafsir Lenyepanen ada namanya apa Heuras Penggerong atau Nongkot Jodo misalnya itu kan hanya dipahami oleh masyarakat Sunda. Nah, ketika memaknai suatu kata dalam Al-Quran lalu dimaknai oleh
Hidayat Surya Laga itu dengan konsep Sunda, sebenarnya itu sudah ada eh, penspesifikan makna atau distorsi makna yang luas menjadi sempit. Itu sebenarnya bisa dijadikan menjadi nilai-nilai. Nah, contoh-contohnya. Teori itu menarik, sebenarnya itu di poin yang ketiga, tapi itu saya serahkan ke penulis, sebenarnya itu ya. Nah, untuk ini sebenarnya tujuan penelitian jangan ini nggak usah dimasukkan. Eh, jadi untuk tujuan penelitian itu sudah aja menjadi dua. Pertama, secara akademis, yang kedua secara praktis. Secara akademis, pengembangan keilmuan, secara praktis itu dapat digunakan untuk kepentingan ya, kepentingan apa? Oh ini eh, jadi tidak usah lah, karena ini kan kepentingan teoritis dan pragmatis ada ya di manfaat. Jadi nggak usah untuk menyelesaikan tugas. Jadi tujuan penelitian secara umum adalah untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru sebagai pembuktian tentang suatu kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada atau sebagai pengembangan dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, nah langsung aja adalah eh, adalah titik dua dua poin atau tiga. Jadi pertama dan kedua tidak usah sebenarnya itu tidak perlu. Nah, ini manfaat udah oke. Nah, kita coba fokus ke kerangka pemikiran. Kita baca dulu. Merupakan uraian tentang bagaimana peneliti mengalirkan jalan pikiran secara logis dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Dalam kerangka berpikir diuraikan pola peneliti, dalil-dalil hukum, kaidah-kaidah ketentuan, dan perpustakaan dan generalisasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian ditarik benang merahnya menurut jalan pikiran peneliti, sehingga membentuk model alur berpikir. Nah, bla bla bla. Lalu pengertian memahami Al-Quran, oke, boleh. Eh, Nadom, oke, ya. Dalam telaah naskah Nadom, dalam jenis puisi, ketika dia pendekatan objektif berdasarkan teori struktural yang bertujuan mengungkap dan memberi makna. Nah, jadi penulis tesis ini untuk mengungkapkan itu menggunakan teori struktural ya, teori siapa itu ya yang ahli bahasa. Memahami Al-Quran, mengidentifikasi, mengkaitkan, mendeskripsikan fungsi unsur terdapat dalam suatu karya sastra. Penting untuk kemudian mengungkapkan makna suatu karya sastra sehingga kita dapat unsur-unsur yang terkait dengan unsur lainnya. Nah, ini sebenarnya lebih bisa apa namanya itu bisa menjawab tentang pemahaman itu ketika mengungkapkan nilai-nilai kesundaannya. Jadi kalau misalnya di rumusan ketiga itu ditambahkan nilai-nilai kesundaannya, maka di kerangka teorinya perlu ditambahkan lagi. Dan itu sebenarnya relevan dengan judul pemaknaan. Ini kan pemahaman kan. Pemahaman itu berarti antara penulis dengan pembaca itu satu frekuensi. Satu maksud berkaitan dengan yang diungkapkan oleh penulisnya. Hasil penelitian terdahulu, oke, nggak ada masalah. Perlu, nah di sini di eh, penelitian terdahulu itu perlu ditegaskan posisi penulis. Kalau di sini belum ada dijelaskan, hanya sebatas dalam penelitiannya penulis mengkaji tentang isi nadoman dan kandungan makna ayat yang terdapat dalam nadoman Nurul Hikmah. Jadi buatlah satu paragraf itu berkaitan dengan posisi penulis. Dari beberapa karya atau dari beberapa penelitian sebelumnya, memang sudah ada yang mengkaji tentang nadoman Nurul Hikmah. Namun hanya fokus terhadap naskah dan karakteristiknya. Sedangkan pemaknaan nazomannya itu tidak menjadi kajian yang ditunjukkan karena memang belum ada, walaupun ada kajian pemaknaan terhadap suatu nazoman, tetapi tidak fokus kepada karya Nurul Hikmah ini. Sehingga penelitian yang penulis angkat memiliki relevansi dalam mengungkapkan makna atau kandungan dari kitab tersebut. Nah, itu kita posisinya jelas. Jadi perlu ditambahkan posisi. Baik,
Itu review yang bisa saya sampaikan pada bab pertama. Secara keseluruhan sudah oke menurut saya, namun ada beberapa catatan. Yang pertama di LBM, latar belakang masalah. Yang kedua itu dari rumusan masalah, perlu ditambahkan menurut saya. Yang ketiga itu dari kerangka teori hanya perlu ditambahkan, dan tinjauan pustaka untuk menempatkan posisi berkaitan dengan penulisnya di mana. Nah, itu yang bisa disajikan. Nanti saya coba lagi bedah pada bab kedua dan bab ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.